Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqabat al-lail wan nahar. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhwati azinallahu wa iyyakum ajma'in. Dan kula pergi melanjutkan berkenaan dengan hal-hal muasyarah baina zawjain. Saya ampun bahas ingki kadintoh khusus je calon pengantin laki otabuh saya ampun teti laki. Okay. Sebelumnya okay, beda 12 perkara saya ampun bahas beda 6 perkara. Saya pertama berkenaan dengan dianjurkannya walimah. Saya nomor 2 ngalakoni berakhlak baik terhadap istri. Saya nomor 3 sabar naremah kabadaan bini. Saya nomor 4 iki kadento lebur kabini dengan bersenda gurau. Akeja ben saya bini maksudnya pon iki. Saya nomor 5, hendaklah seorang suami kadento berhati-hati dalam urusan tampuruan al-ghairah. Ini ampun kita bahas kadento masalah al-ghairah. Saya nomor 6, ini kadento hendaklah seorang suami kadento adil dalam memberi nafkah. Mungkin punya istri lebih dari satu, termasuk juga menapi adik bini setong ketipan apa carana setepak beri nafkah dak rajinah iki cerai geluk menghambur-hamburkan harta maksudnya mubadzir. Contoh 6 perkara pun kita bahas semakin nomor betok insyaallah tentulah ya mungkin mau membahas 2 saus karena tentulah menginginkan sekedarnya tentulah bahas paling tidak beda gambaran benikul sekadar disampaikan tapi tidak ada gambaran sama sekali pun berdepak pun. Sina nomor petok an adabu al-Imam Ibnu Qudamah an yata'allama al-mutazawwiju min ilmil haidi wa ahkamihi wa ma yadri bihi kaifa muasyarati al-haid. Seorang suami hendaklah banyak belajar tentang ilmu haid. Kata banyak setan. Jadi masalah haid banyak kayak tahun yang sementara bini tahun ini juga pada report kan teman. Saya bini tahun yang masalah haid, saya laki tahun ini juga. Maka seharusnya seorang suami banyak tahu gitu kan, harus belajar. Iki hukum ni bini sehat ketipan apa, siapa napa lamanya siklus haid rajinah. Jadilah saya rajin berempat siklus haid napa siklus terpanjang sama napa siklus terpendek sama napa normal antara berdua ekor terpuluh areh. Itu oning kan toh suami oning kabadaan istrinya. Wa ma yadri bihi kaifa muasyaratu al-haid. Dia harus tahu bagaimana cara mempergauli orang bini sehat. Napa saya kaule ketika haid untuk dipergauli, napa saya tahuning, napa saya haram, napa saya oleh. Contohnya semua amanah. Terus lagi bada kica mana jahiliyah di mana bini haid kan toh tak oleh asaren kica mana jahiliyah tak oleh adeer asarang rakanah selake yang kita oleh asareng tapi dihapus orang Islam, dihapus dalam Islam tidak ada seperti itu. Jadi dalam Islam ni bini sehat ka asareng kereng rajinna deer asareng bisa apa-apa sampai dalam satu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Ala wa apapun bini sehat kecuali an nikah. Iki kompol berarti berhubungan badan. Kullu syai'in illa nikah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada Ibnu Qudamah wa yulaqina hal i'tiqad as-sahih abri pengajaran dak sebini kada ben akidah setepak
wa yuzila an qalbiha kulla bid'atin in kanat, maelang dari saya bini hal-hal berbentuk bid'ah maelang, khurafat maelang juga nenek bini. Gimana bini-bini het oleh nikah tak oleh nikah, larangan-larangan saya tadak dalam dasar agama kan itu harus kita tahu. Khurafat mungkin hal-hal berkenaan dengan nik bini sehat mungkin nik bini sehat tak oleh asajara tak oleh berziarah ke makam gitu, tak ada larangan, tak ada kan larangan nik bini sehat ziarah ngereng ziarah, tak ada larangan. Ketika ada hal-hal saya harus kita perhatikan ini dari kan perlu ilmu lah kan. Terus wa yu'allimaha ahkamas salati wal haidi wal istihadah, dan seorang laki-laki harus mengajarkan istrinya hukum-hukum salat, masalah salat, sesunat sewajib, wal haid hukum haid pun kita bahas, wal istihadah seistihadah. Bila nek bini kan tahu istihadah sebut istihadah, dan kebiasaan wanita kan tahu bila harus kita ketahui terhadap istri kita kan. Nah, karena berbeda masing-masing orang kan berbeda. Bodoh orang yang sampai itu sampai lebih 10 hari, bodoh saya istilah terlambat bulan. Bila istihadah dan apa boleh apa bini rok kabi. Kalau tu biasa nampun banyak tak normal pun tu. Napa head, napa istihadah. Nah, kita harus tahu, suami sebagai suami harus tahu, dan istri juga harus tahu. Pas lanjut epon. Fayu'arrifuha annaha idan qata'at damuha qabla al-maghrib, manabi badada bin head. Nek bini head mancing maghrib ki belum bajan adzan maghrib, tiba-tiba ampun berhenti head, soceh bersih pasal soceh kak dintoh kenapa bimaqdari rakaatin sanajana rakaat sebelum maghrib soceh, jadi haid bini haid sebelum maghrib mungkin anggap 10 menit atau 5 menit soceh mas, soceh bersuci bersih bersuci, maka fa'alaiha qada'uz zuhri wal asr. Ni bini kak contoh qatu qada salat zuhur dan asar. Ni bini haid sebelum maghrib, sampun sejam sebelum maghrib sama sejam sebelum maghrib pas suci. Kak dintoh qatu alaksanaaki berarti ki bagian asar kan ki. Zuhur cukan qatu qada. Laksanaaki zuhur repot. Zuhur dan asar. Kento tebu nama tahap sempak. Sakak dintoh. Dikit pada sakadar dalil ini kan. Kita lanjutkan dimin. Wa idan qata adamuha qabla as-subhi bimiqdari raqatin. Lamun pada bini haid pas soceh sebelum subuh sanajana beberapa sarakaat sama mana. Cek mengajak salat sarakaat angkep 5 menit sama mana. Pas terus dia bersuci, maka nik bini ka dintoh fa alaiha qadaul maghribi wal isya, qatu salat maghrib dan isya. Jelas isya ki ibadahnya lah kan waktu terakhir sebelum itu subuh, tapi maghrib juga harus dilaksanakan. Napa dawuhna al-Imam Ibnu Qudamah, wa hada la yakadun nisa'u yura'inahu, dan dalam hal ini banyak nih bini saya tak memperhatikan. Mungkin beda juga sebenarnya dengan kadinto, kata seperti kilometer kadinto. Contoh, beda di bini soceh adzan duhur ki soceh 10 menit tak tuli alaksanaki sholat duhur. Nik bini itu soceh sampai adzan 10 menit pas datang bulan haid, maka dia mana bisa soceh deki qatuh alaksanaki qada sholat duhur dan asar. Duhur dan asar. Contoh selain badan ini bini soceh
waktu asar solat pohon suci dapat bajana maghrib adzan maghrib tak sudah solat tiba-tiba datang bulan kalau setengah 6 maghrib kalau 6 kurang sarapat kita solat maghrib pas datang bulan haid maka dikit Nabi soceh nik bini kadin toh qadha solat maghrib ban isya. Nah, anapa maghrib ban isya, duhur ban asar. Kentoh dua solat di satu tempat yang bisa dijamak. Kan bisa dijamak duhur asar, maghrib isya. Jadi duhur ban asar qadha juga mana bidiki soceh. Maghrib ban isya mana bisa diki qadha juga. Bila laksana aki qadha terserah. Napa laksana kina ba'dal maulid ki Nabi soceh napa dilaksanakan kapan saja dia ketika suci qadha pun kan niat qadha maulid kan niat qadha tapi lagu saya manabi maulid isya itu waktu malam manabi durasar waktu siang waktu qadha pun nah kan harus diperhatikan kan berbeda dalil kan tak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan mun nabi ni haid arya kutu qadha punten napa tebun ulama ada bu dan berdasarkan satu hadis sahih man adraka raq'atan faqad adraka sholat siapa-siapa orang sekajepok bisa mendapatkan satu rakaat dari sholat maka dia sholatnya sempurna harus menyempurnakan sholat. Contohnya bada orang iki tatidung cuka tidung empon sebelum asar sore itu waktu juga sholat asar pas oleh sarokaat tiba-tiba adzan maghrib lanjutkan telur rakaat bunyi pas rakaat assalamualaikum pun tetap rakaat asar saya kata maksudnya adrokas sholata lanjut lagi telur rakaat saya kata juga sholat saya lain mungkin duhur pas mau adzan asar man adroka rakaatan maka mana ibadah orang saya masbuk saya terlambat tidak mengikuti jamaah bisa mengikuti rukuknya imam mengikuti dengan satu bacaan saja subhan rabbiyal azimi pas sami Allah yang mengucapkan sah satu rakaat lanjutkan terus ngikuti imam manabi tak kajapok dak rukun imam berarti harus nambah dikian lastarena salama imam nambah sana rakaat ka orangna manabi tak kajapok ka rukun imam man adraka rakaatan faqad adraka salat sakan tu juga ni bini saya soceh dapat bejana maghrib tak tidak solat jak saya kena solat bisa niki asal pasal teng bulan nah ini kata ulama qadha maghrib ban isya jadi kenapa maghrib ban isya karena setong waktu kan maghrib ban isya saya bisa ijama niki saya bisa ijama maghrib ban isya saya kata juga duhur ban asar bisa ijama nah kan dapat bejana duhur tak sudah solat ni bini pas datang bulan maka dikip Nabi soceh duhur ban asar qadha niki qadha kan toh dalil ulama man adraka rakaatan faqad adraka sholata. Terus pada kebiasaan di beberapa masjid termasuk mustakbil pada orang masbuk ki adan ti imamah ulama ki maca tahiyat awal saya paling saya ikuti gerakan imam jadi senasa pun i'tidal pas sujud tak kaja pokok karubun sujud juga itu salah saya tahu sacing menceng adan ti imam cuma mancung ke orang imam saya mancung boleh tahu sah langsung norok sujud juga tahiyat awal norok tahiyat awal tahu sah ada nanti ke tahiyat awal baka bin kicung mancung saya langkau saya norok apa gerakan imam ini kan toh sana tak oleh rokaat gitu kan tapi ngikuti gerakan imam kan toh saya langkau afdol para bu semulja kan toh pentingnya kita punya ilmu tapi mana Nabi dan gula panjenengan tak ngawoni maka atanya ada orang saya ngawoni ngiki Allah ada bu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun maka atanya ben ada orang-orang yang saya tahu yang punya pengetahuan ahla dzikr in kuntum la ta'lamun lamun ben tak tahu ngiki
Terus kita lanjutkan makin para bu. Nomor beluk makin. Idza kanat lahu niswatun, lamun bada orang laki andik bini lebih dari setong, bisa dua, bisa telok, bisa empat. An ya'dila bainahunna, hendaklah dia bersikap adil antara mereka. Wal adlu fil mabiti wal ata'i. Perhatikan, secara adil dak ni bini, manabi andi bini lebih dua, lebih dari seorang. Kata dalam urusan pembagian waktu dan rezeki. Dua kali itu nama. Al mabit pembagian waktu. Bila sampai malam saya tua, sampai malam ini saya muda, harus sama kak dinto. Wal ata dan pemberian nafkah harus adil. La fi al-hubbi wal wat'i, bukan dalam urusan cinta kasih sayang, wal wat'i dan urusan jima. Ini maksudnya mungkin bisa saja andi bini telok, petang kedua pun pada begina istri pertama ki bisa digauli karena tidak haid, ternyata yang kedua haid, tidak oleh gauli kan haram hukum. Bos nuntut sebini semua mana kan, tak oleh dosa. Nah, tak bisa urusan hati juga tak bisa. Makanya dalam urusan hati, kasih sayang kepada istri yang lebih dari satu, itu tak mungkin. Yang kita mungkin. Allah sebut dalam Al-Quran, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kamu sungguh-sungguh tidak akan bisa untuk berbuat adil terhadap istri-istrimu. Kayak itu dalam urusan adil tabarrabu. Ini cinta kasih sayang dak bin pasti. Tengkulu dan anak tengkulu juga pasti ada anak yang lebih disayang lebih. Tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya kebun Allah dalam Al-Quran lanjutan ayat kelakon itu Allah sebut walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Sana jawablah cek cenung cek terona ibu dia tak mungkin man bisa. Kebun Allah kata dalam surah An-Nisa. Napa dia berikut pun fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Maka lamun ben seneng ke salah setong bina nebaan cek rasa rakeluh sampai lain terkatung-katung ingat orang saya kal mu'allaqah terkatung-katung ingat orang saya telah tak diperhatikan dari seneng ke setong istri saya ditinaki fala tadaruha kal mu'allaqah. Kata Allah sampai ajunan Nabi Muhammad SAW itu dalam setong riwayat hadis juga Imam di Tirmidzi sang Abu Daud dawuh Nabi sampai doa maksud doa pun Rasulullah itu Aisyah dari Aisyah tibi riwayat Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi nah fayadil adalah Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu itu membagi kepada istri-istrinya, membagi kepada istri-istrinya begitu sami gitu. Okey. Fayadil dan beliau berlaku adil. Wa yaqulu pas ada bu Rasulullah dalam doa epon Allahumma hada qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, keadaan toh penapa setan kula bisa magi dak raji-raji tentulah setan kula mampu untuk bisa membaginya yang aku miliki, yang aku bisa untuk membaginya. Allahumma hada qasmi fima amlik. Nah, yang aku bisa menguasai, bisa memilikinya. Fala talumni, maka cak salah aki ya Allah, tentulah abdi dalam cak salah aki ya Allah fima tamliku, dalam hal-hal yang milik kamu, wala amlik, dan aku tidak memilikinya. Kenapa? Urusan cinta kasih. Makanya pada menafsirkan toron ayat kila kak dintoh setan gula baca ulatan tak dulu Indonesia itu toron gara-gara Sayyidah Aisyah wallahu ta'ala alam. Kan saya paling kesenangan serang Nabi kak dintoh Sayyidah Aisyah lah kan. Dia di antara istri yang lain tidak ada satu istri pun selain Aisyah saya kadima wahyullah toron kecuali di rumah Sayyidah Aisyah. Tak ada wahyu setoron di rumah selain Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah satu-satunya istri yang perawan selain kata janda-janda waktu.
Iki. Sampai sebelum wafat Nabi SAW ke Adintoh mator ada bu Nabi SAW ada bu aina waktu songkanipun aina ana ghadan sengkok rek lekuk bede dimang kok neng-neng dimang kok sebelum wafat gitu raji-raji selain pun ngauningi cek kasokan Nabi ke Adintoh ingin dia ada di rumah Sayyidah Aisyah. Maka sepakat semua istrinya untuk agar beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya badai saya rumah compoe pun istri pun Sayyidah Aisyah sampai wafat dengan Kadisah. Itu ilmu. Kata semakin itu mau kata sebagai pasaran pun Nabi. Kan tahu ilmu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Engki setuju saja istilah. Maka kasokan Nabi kan tahu Sayyidah Aisyah. Dan beliau wafat di Kadintoh. Di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kan itu para Abu bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah. Mungkin sekali untuk bisaos kajian kita pagi hari ini kan terakhir pun ada gangguan kan. Salah satu dari raja pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sianya Masaudah bintu Zam'ah karena buat karaji sarang Nabi dalam usia 50 tahun. Tinta umur sekat sauda tentu. Ampun sepo lastaran raji Sayyidah Aisyah Raja Sauda kak itu ampun melihat dirinya ampun sepo sepona beliau itu tidak ingin Rasulullah kan itu ampun jelas pun ki ampun sepona ampun kan sepo di atas 50 ampun iki. Kenapa? Sayyidah Sauda kak dinto bintu Zam'ah apareng hari epon dak Sayyidah Aisyah. Rasulullah tak kesokan menebi ajunan mencerai dan kaulah ingki dan kula maringi bagian peten kaulah dak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dak Aisyah maringaki jadi bagianna Sayyidah Sauda kadin tak maringaki dak Sayyidah Aisyah ingki tapi empon bebas sampai Sayyidah Sauda empon tak oleh bagian pun kasokan ingki kento insyaallah kita bahas dalam saya nomor anu kan masalah nusus ning bab anu share berikut epon iki terus terakhir ya ada Bu Ibnu Qudamah fa in safara mun bada orang yang laki andi raji lebih dari setong ingin bepergian wa arada istishaba ihdahunna ban kasokan keangkui bersama salah satu saja tak ikiba kepi saya kata Allah sekampat tak ikiba kepi aqra'a bainahunna maka dia hendaknya mengadakan undian akhirnya Nabi juga sekak ditok undi dimintet A B C atau D saya keluar di undian pun nah baik fa ayyatuhunna kharaja siapa saya keluar undian di antara mereka kharaja sahmuha kharaja biha keluar apa dengan ban saya keluar undian elotre gak ditok elotre mana biar kiba saja ki betul ada masalah sekarang itu para Rabu kajian kita motor sekalangkong mohon maaf ngereng kita akhiri liqa kana kalaban kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.